Haleluya, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Bisa katakan merdeka kepada sebelah kiri kanannya. Ini bukan nama toko, bukan juga nama jalan. Ya, kita percaya kemerdekaan ini sesuatu yang dengan sangat sulit dicapai, tetapi puji Tuhan, 80 tahun Indonesia sudah berhasil merdeka dari penjajahan. Ya, meskipun sekarang, kalau saya tidak salah dengar, pemerintah melalui Menteri Kebudayaan berusaha menarasikan ulang sejarah Indonesia. Tetapi apapun itu, kita percaya 80 tahun kita merdeka. Sekarang ada banyak informasi yang mengatakan sebenarnya penjajahan kita itu bukan 350 tahun. Baru dengar? Atau sudah tahu? Baru dengar? Sudah tahu? Ini ada yang kelihatannya nggak gitu dari dulu. Benar, memang saya dulu juga sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, tahunya 350 tahun kita dijajah. Betul ya? 3,5 abad itu selalu menjadi jargonnya. Tetapi ternyata Indonesia itu dijajah setidaknya itu paling pol itu 150 tahun atau 100 tahun, 100 sampai 150 tahun. Ya, karena 350 tahun itu kalau kita hitung ke belakang itu sebenarnya bukan penjajahan, karena orang-orang yang datang, mereka bekerja sama dengan raja-raja yang ada di Indonesia untuk kemudian mengadakan trade, perdagangan. Setidaknya itulah yang sekarang informasinya sekarang kan lebih mudah ya untuk kita kemudian cross check. Ya, jadi kalau Anda mendengar Indonesia dijajah 350 tahun, mungkin itu sudah outdated. Ya, itu sudah bukan sesuatu yang relevan lagi ya kalau kemudian kita menilik sejarahnya. But whatever it is, we are free. Amen. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara percaya secara negara di dalam konteks Indonesia kita merdeka, di dalam kehidupan rohani kita juga kita merdeka. Amin. Itu adalah suatu hal yang kita patut syukuri. Karena itulah kemudian setiap minggu pertama dan ketiga di GPDI Mahanaim Tegal kita merayakan tubuh dan darah Kristus. Karena kita sudah dimerdekakan dari dosa. Nanti kita akan bahas mengenai itu. Kalau Bapak Ibu Saudara punya sambungan kepada internet, Anda bisa masuk ke alamat web yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara untuk melihat catatan khotbah pada sore hari ini. Kita akan berbicara tentang tidak lain tidak bukan bebas. Ya, bebas. Dulu ada seorang rapper, ya. Kalau saudara salah menyebutnya, artinya jadi ikan. Iwa, ya. Orang mana dia ya? Jawa Barat kelihatannya ya, Iwa. Dia punya lagu rap judulnya Bebas juga. Dulu waktu saya SMP, saya hafal di luar kepala deh kelihatannya dengan lagu ini. Gitu ya, untuk Anda yang generasi Z mungkin nggak tahu lagu ini. Gitu ya, Bebas. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16. Dikatakan demikian, hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi ini pesan kemerdekaan yang Alkitab katakan.
Karena kemerdekaan di dalam firman Tuhan adalah kemerdekaan yang seharusnya kita memiliki tanggung jawab, memiliki batasan. Nah, seorang bijak pernah berkata demikian, kebebasan sejati itu bukan sekedar hilangnya batasan. Karena ketika saudara dibatasi, itu artinya saudara tidak bebas, tidak merdeka, betul ya? Kalau Anda masuk ke penjara, saya berharap Anda tidak ada yang punya pengalaman itu. Tetapi kalau Anda kemudian pernah digudangkan sama orang tua Anda, atau dikurung ya di sebuah ruangan oleh senior Anda ketika ospek, gitu ya, ada batasan yang mengelilingi Anda, Bapak Ibu Saudara. Kemudian ketika batasan itu tidak ada, berarti Anda merdeka, bebas. Sejatinya tidak, karena kebebasan sejati itu ini berarti mau menerima tanggung jawab dan berani menggunakan kebebasan itu dengan bijak. Jadi ada tanggung jawab. Anda bebas, Anda merdeka, bukan sekedar bebas, ngapain aja, bisa melakukan apa saja, tetapi ada tanggung jawab di dalamnya. Kemudian Anda harus melakukannya atau menggunakannya dengan bijak. Sesuai dengan tema kita ya, sebenarnya sepanjang tahun ini, hidup dengan bijak. Hidup secara bijak. Jadi orang yang bijaksana. Kalau Anda di sini, bijak sini. Ya, saya rasa orang bijak itu mungkin pernah membaca ayat yang baru saja kita baca tadi di 1 Petrus 2 ayat yang ke-16. Karena di sini jelas ada tanggung jawab yang mengikuti kemerdekaan seseorang Kristen, seseorang percaya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan. Ada tanggung jawabnya bahwa ini diberikan, kemerdekaan ini diberikan, tetapi jangan disalahgunakan. Jangan untuk melakukan kejahatan karena saudara merdeka, oh saya bebas dong membuat kejahatan A dan B, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi menarik, kemerdekaan itu ada di dalam penghambaan kepada Allah. Ada seorang hamba Tuhan, saya lupa siapa, mungkin Pastor Kongki, mungkin ya, tapi saya kurang ingat. Dia bilang bahwa percaya kepada Yesus, kemerdekaan di dalam Kristus adalah keluar dari penjara dosa, atau Paulus ya, penjara dosa, kemudian kita masuk ke dalam penjara kasih karunia. Ketika kita di dalam penjara dosa, atas, depan, belakang, kiri, kanan, yang kita lihat semua dosa. Yang kita lakukan dosa. Itulah kenapa saudara nggak mungkin bisa berkenan kepada Allah ketika Anda di dalam dosa, di dalam penjara dosa. Karena semua yang Anda lakukan meskipun itu baik, Bapak Ibu Saudara, Anda dikungkung oleh dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, sebenarnya kita bukan lepas dibebas liarkan, tetapi kita masuk ke dalam penjara kasih karunia. Di mana semua yang kita lihat, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah kita, itu adalah kasih karunia Allah. Dan kita kemudian bertanggung jawab untuk hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab selalu menunjukkan kepada kita melalui contoh-contoh yang akan kita bahas, ada tanggung jawab yang menyertai kebebasan. Jadi kemerdekaan, kebebasan itu selalu ada tanggung jawab yang menyertainya. Ada sesuatu yang kemudian kita harus mempertanggungjawabkannya. Contoh yang pertama, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-16, dia dibebaskan untuk menikmati Taman Eden. Dibebaskan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca, ini menarik sekali karena Tuhan bilang seperti ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, firman-Nya, buah dari semua pohon, semua dalam taman ini boleh kau makan dengan bebas.
Ya. Untuk anak kos ini kabar baik. Amin. Ya. Kalau kita bisa makan bebas puas. Saya pernah cerita nggak kepada saudara? Saya pernah punya pemikiran ambil 2000, masukin di amplop, terus cari kawinan mana yang ada di sekitar tempat saya tinggal. Jadi saudara tinggal masukin amplop, isinya 2000. Halo Pak, makasih. Makan bebas gitu kan. Karena anak kos. Untungnya ya ada malaikat yang menahan saya. Enggak, teman saya bilang, malu Jeff, udah ke warteg aja. Oke, nggak apa-apa lah. Akhirnya kami habiskan 5.000 mungkin ya malam itu untuk makan. Instead of 2.000 untuk menipu orang yang lagi kawinan. Kasihan kan ya, Bapak Ibu Saudara, kalau mereka kawinan udah bayar mahal-mahal, kemudian yang masuk model seperti begituan gitu ya. Semoga di Mahanaim tidak ada yang mentalnya seperti itu, amin ya. Oke. Oke. Jadi kita bisa bayangkan diberi kebebasan, boleh makan semuanya, tetapi di saat yang sama Adam dan Hawa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka ketika mereka melanggar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat itu di ayat 17, sebenarnya Tuhan sudah peringatkan, buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan dimakan. Jadi bebas, semuanya boleh dimakan, tetapi selalu akan ada batasan. Ya, Indonesia juga demikian kan? Saudara merdeka, Anda bebas, Anda boleh ke Aceh, Anda boleh ke Papua, Anda boleh ke yang paling utara apa? Miangas. Miangas. Anda boleh ke paling selatan Pulau Rote, ya mungkin. Ya, karena kan tadi sudah lihat ya pemujinya sudah pakai dandanan daerah. Saya kalau tanya satu persatu Anda tahu ya itu dari daerah mana? Ya kira-kira lah ya gitu ya. Ya jadi mereka dari daerah yang bermacam-macam. Merah putih one for all. Katanya demikian. Ya ada animasi viral. Nah Bapak Ibu Saudara, kita punya kebebasan, kita boleh kemana-mana, tetapi ada batasan. Saudara nggak boleh kemudian ketika perjalanan ke Aceh kemudian ambil nyetir di kanan jalan kan? Betul toh? Bebas sih, benar, boleh kemana aja. Tapi kalau saudara nyetir di kanan jalan ya bahaya dong. Ya kan nabrakin orang kan. Gitu. Jadi ada kebebasan tetapi harus ada batasan. Nggak bisa, kebebasan itu bukan sesuatu yang kemudian dihambur-hambur. Nah sayangnya kemudian kalau Bapak Ibu Saudara baca di pasal 3 ayat 19, kemudian ya itu, meskipun mereka bebas ternyata mereka melanggar sehingga mereka harus dikutuk. Ya, di ayat 19, dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan sampai engkau kembali menjadi tanah. Padahal Tuhan nggak pernah merencanakan bahwa manusia punya batasan usia. Kita masuk ke contoh yang kedua, bangsa Israel. Nah, bangsa ini kemudian diberi kebebasan untuk memilih mereka mau beribadah kepada Allah atau yang bukan Allah. Ini sebuah ayat yang terkenal sebenarnya ya, di Yosua 24 ayat 14 sampai yang ke-15. Yosua 24 ayat 14 sampai yang ke-15, ketika Yosua kemudian memperhadapkan kepada bangsa Israel, kamu mau ikut kepada ilah-ilah yang dahulu kamu sembah atau ilah-ilah yang dari negeri ini, atau kamu mau beribadah kepada Allah? Ya, Allah nenek moyang mereka sebenarnya adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yosua kemudian menekankan, tetapi aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi ini yang kemudian menjadi dasar dari building faith and family. Kita menjadi orang yang membangun iman dan membangun keluarga kita untuk tetap ada di dalam iman. Tentu saja saya tidak bisa panjang lebar mengenai hal ini. Anda yang sudah
bergabung dengan Mahanaim Family Camp, Anda bisa mendengarkan nanti penjelasan mengenai hal ini di Bandungan tanggal 4 sampai 6 September. Nah, Bapak Ibu Saudara, diberikan kebebasan, opsi itu bukan untuk kemudian, oh ya suka-suka hati saya bisa memilih mana yang ingin saya sembah. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara ke Perjanjian Baru, Paulus pernah ketemu dengan orang Athena yang mereka menyembah begitu banyak dewa, begitu banyak dewi, sampai mereka itu mempersembahkan korban kepada dewa yang tidak mereka kenal. Karena setiap kali mereka mengalami, dalam tanda kutip, good luck atau keberuntungan, mereka selalu mendedikasikan itu kepada dewa. Gitu ya, misalnya, saya menjemur, kemudian jemuran saya kering dengan cepat. Oh, ini berkat dari dewa hair dryer. Bukan, nggak ada hair dryer zaman dulu. Atau apa? Drying machine. Bukan. Ini dari dewa matahari. Ya, karena dengan terangnya, dengan sinarnya, kemudian semua baik. Nah, kalau kemudian mereka tiba-tiba datang, berjalan, dan kemudian ada sesuatu yang baik menimpa mereka, gitu ya, atau bertemu dengan mereka bingung, ini dewa yang mana ya? Jadi akhirnya mereka bikin altar dinamakan kepada dewa, kepada Allah yang tidak kami kenal. Itu saking ya orang di masa itu mereka bisa menyembah macam-macam Allah. Bukan itu maksudnya Yosua. Yosua ingin menegaskan bahwa kalau kamu memilih, ini ada konsekuensinya loh, ada akibatnya loh. Kalau Bapak Ibu Saudara masuk ke hakim-hakim ini adalah masa yang paling chaos di Alkitab ya, bisa dibilang seperti itu ya, dark ages-nya Alkitab, sejarah Alkitab kelihatannya adalah di hakim-hakim, karena banyak sekali kejahatan yang luar biasa. Ya, kalau mau dibilang sederhananya, lebih parah dari One Piece lah kira-kira ini. Kalau Anda tahu ya, kalau yang nggak tahu ya, saudara berdoalah, siapa tahu saudara dapat hikmat tentang itu. Ya, di ayat 7 sampai 14, Bapak Ibu Saudara bisa lihat bahwa bangsa itu beribadah kepada Tuhan hanya semasa hidup Yosua. Jadi betul mereka, Yosua bilang, aku dan keluargaku akan menyembah Tuhan. Oh iya Yosua, aku akan menyembah Allah. Aku akan setia kepada Allah. Tetapi pas lagi Yosua hidup saja, ketika Yosua dan orang-orang seangkatannya meninggal, mangkat, wafat, lenyap, maka kemudian mereka ada generasi baru yang berbuat jahat di ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Kalau Bapak Ibu Saudara baca selanjutnya sampai di ayat 14, kita bisa lihat ada konsekuensi dari pilihan itu. Bapak Ibu Saudara, kita bebas, betul sih bebas, tetapi ada konsekuensi dari opsi kebebasan itu. Nah, karena itulah kemudian kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam komunitas, kita yang hidup di dalam keluarga, kita harus menangisi hal ini. Karena ada rekan-rekan kita, ada saudara kita, ada orang tua kita, ada anak-anak kita yang kalau mereka salah memilih, bebas sih mereka mau memilih beragama apapun, tetapi tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang atas nama itu kamu diselamatkan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi opsinya ini hidup kekekalan atau hidup kekekalan di surga atau hidup kekekalan di neraka, kan sesuatu yang mengerikan ya sebenarnya ya. Jadi bebas sih betul, tetapi ada konsekuensi yang harus ditanggung. Kalau kita fast forward, kita maju ke Perjanjian Baru, ada contoh ketiga dari Ananias dan Safira. Ini notorious couple ya. Kalau di dalam bahasa Inggris saudara, terkenal itu ada dua kata
yang satu namanya famous. Famous itu kalau Anda terkenal karena hal yang positif. Tapi kalau Anda terkenal karena hal yang negatif, itu namanya notorious. Nah, ini couple yang notorious. Ya, mereka terkenal, banyak kita dengar di khotbah Ananias Safira, Ananias Safira, tetapi terkenalnya karena hal yang negatif. Ya. Pasangan ini punya kebebasan untuk menjual atau tidak menjual aset yang mereka miliki. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara baca cara hidup jemaat mula-mula di abad pertama, itu mereka hidup dengan saling berbagi. Gitu ya. Jadi ada yang menjual miliknya, diberikan kepada gereja, rasul-rasul yang menjadi pemimpin di gereja, kemudian membagikan itu sesuai dengan kebutuhan jemaat yang membutuhkan. Ya, kira-kira itulah konsep diakonia sosial kalau misalnya di GPDI Mahanaim Tegal. Ya, jadi Anda bisa lihat itu di depan atau dibagikan biasanya di minggu-minggu tertentu. Ya, ada amplop diakonia sosial. Nah, beberapa dari Bapak Ibu Saudara ngeliat, amplop apaan nih? Ya, itu sebenarnya ketika Anda memberikan harta saudara, memasukkan persembahan diakonia sosial, itu akan diserahkan kepada jemaat lain yang membutuhkan. Jadi konsepnya kira-kira seperti itu. Tetapi ini niatannya beda, Ananias dan Safira. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Kisah Para Rasul 5 ayat yang keempat bagian A. Kalau tanah itu tidak dijual, Petrus bilang kepada Ananias, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual pun itu tetap kepunyaanmu. Jadi nggak ada masalah tentang punya aset, tidak ada masalah tentang menjual aset itu dan mendapat keuntungan dari tanah yang kamu jual. Menurut Petrus seperti itu. Tetapi masalahnya kalau kamu nipu, nah ini, kita nggak boleh menipu Tuhan. Kalau di Maleakhi dikatakan, oh gimana, kami nggak pernah kok nipu Tuhan. Oh iya, Tuhan bilang, ketika kamu tidak membayar, misalnya persepuluhan dikatakan. Kamu menipu Tuhan kan, karena konsep persepuluhan itu kan, bahwa kita mengembalikan 1/10 dari yang kita miliki, bukan karena harus, tetapi karena kita sadar 100% itu bukan karena kita. Segala sesuatu yang kita miliki itu bukan karena kita. Jadi 10% itu hanya mewakili, mewakili apa yang kita dapat. Tuhan, aku kembalikan 1/10 kepada. Bahkan di perjanjian baru, di dalam kasih karunia sebenarnya itu way more. Ya, ada orang yang bisa memberi 11%, 20%, 25%. Saya pernah ceritakan juga di mimbar ini bertahun-tahun yang lalu, ada seorang penulis buku rohani, Rick Warren, pernah dengar ya? Dia memberi bahkan kalau saya tidak salah 90%. Jadi dia hanya hidup 10%. Jadi dibalik. 90%-nya dikasih ke Tuhan, dia hanya hidup dari 10% apa yang dia dapat dari penjualan bukunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka menipu, bebas sih, tetapi ada konsekuensinya. Nah, kita nggak mau ya menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang kemudian jatuh di dalam hal yang seperti ini. Kita dibebaskan, oh saudara bisa memberi, ya, bisa memberi lewat kris. Bukan ada kris, oh ya. Tadi pemuji kita ada yang namanya kris, tapi ya jangan di scan mukanya Bapak Ibu Saudara, nggak keluar nominalnya. Kris itu QRIS, ya gitu. Ya, kris yang ada code-nya itu. Oh bisa lewat amplop, oh bisa lewat rekening, oh bisa lewat apapun. Bahkan kemarin ya sempat ya ada hamba Tuhan yang membawa natural. Ya, persembahannya adalah bahan alam. Dulu saya pernah cerita juga di mimbar ini, saya pernah pelayanan di Nias, kemudian ada orang yang bawa persembahan alam itu ke mimbar, jadi ada keranjang gitu, dan kemudian mereka bawa. Itu. Bahkan saya pernah berkunjung ke beberapa rumah jemaat,
gitu ya. Mereka nggak punya uang cash, jadi apa yang mereka lakukan? Mereka ambil ayamnya, diikat, Pak Pendeta, bawa ini. Wah, ya, saya datang 3 rumah, 3 ayam. Waduh, ini gimana ini? Bawa ke Jawanya gimana nih ya kan? Lolos nggak di pesawat nih? Ya, digoreng aja gitu kan? Digoreng aja. Ya karena seperti itu, jadi persembahan itu bebas, tetapi jangan sampai nipu Tuhan. Ya, ini yang kemudian Ananias dan Safira lakukan. Jadi kebebasan itu ada konsekuensinya. Dalam kehidupan kita, kalau kita kembali sebagai warga negara Indonesia, kita senang, ya. Indonesia bebas merdeka selama 80 tahun. Ini tahun yang ke-80. Kita percaya Indonesia diberkati Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita menemukan ini salah mengerti tentang kebebasan. Ya, Indonesia salah mengerti tentang kebebasan. Yang pertama misalnya, kebebasan mengemukakan pendapat oleh beberapa orang kemudian diartikan sebagai bebas mengatakan apapun termasuk ujaran kebencian. Ya, merendahkan orang, istilah kerennya derogatory, ya, derogatory. Ya, statement, ya. Pernyataan yang merendahkan. Bukan, kebebasan itu bukan seperti itu. Bukan bullying, bukan body shaming, bukan hal-hal yang kemudian negatif yang membuat akhirnya itu menjadi sesuatu yang tidak baik untuk orang yang kemudian kita tuju atau kelompok orang yang kita tuju. Bahkan ada penelitiannya di situ ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat, Anda yang wibu, ya, itu ada penelitian tentang hate speech kepada K-pop. Wibu itu K-pop atau Japan ya? Ya, kira-kira lah. Gitu. Ya, itu ada penelitiannya kalau saudara masuk ke alamat web yang tadi di depan. Saya masukkan ada artikel yang meneliti tentang hal itu. Kemudian ada salah pengertian juga tentang kebebasan yang terjadi di Indonesia dengan istilah mayoritarianisme. Istilahnya berat ya, mayoritarianisme. Ini maksudnya gini sebenarnya, simpelnya, bahasa bayinya adalah mereka yang lebih banyak itu berhak menentukan. That's all. Gitu. Di sini kan kadang-kadang gitu kan. Udah kita nggak perlu hakim, sikat, jebret, mati. Yang ngegebukin banyak, ya, dirubung massa. Jadi hukum sudah nggak ada ininya. Ketika ada agama misalnya minoritas, gitu ya, beribadah. Wah, yang mayoritas bilang nggak boleh ibadah, kami di sini yang paling banyak. Mereka jadi akhirnya dibenarkan karena mereka lebih banyak, mayoritas. Nah, ini kan kebebasan yang salah kaprah sebenarnya, salah mengerti. Ini yang dimaksud dengan mayoritarianisme. Itu terjadi di Indonesia. Ya, kalau semua orang melawan arah, ini terjadi banyak di Jakarta. Saya nggak tahu di Tegal ada nggak ya jalan yang orang suka lawan arah? Ada kali ya? Ada deh kelihatannya. Di pertigaan ini nih, Mulyadana. Wah, itu tuh sering banget tuh, hampir aja keserempet di situ. Tapi ketika banyak yang ngelakuin, jadinya bener kan? Wah, kelihatannya bener sih. Atau di Jakarta, wah sering banget saya ketika nyetir di Jakarta itu, wah putar balik itu, motor itu bukan satu, ya, kesebelasan. Waduh, kelihatannya saya yang salah nih kelihatannya. Gitu. Ketika mayoritas kemudian membenarkan dirinya, kenapa? Karena saya banyak. Itu bukan kebebasan yang sesungguhnya sebenarnya. Nah, kalau kita kembali ke Alkitab, apa sih sebenarnya kebebasan yang sejati itu? Kebebasan yang sejati adalah kebebasan dari dosa. Wahyu 1 ayat yang kelima
mencatat bahwa setelah kasih Allah, kemudian dikatakan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah membebaskan kita dari dosa. Itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah kenapa tubuh dan darah Yesus melalui roti dan cawan anggur kita nikmati untuk mengenang kebebasan dari dosa. Itu loh kebebasan yang sejati. Karena kalau Bapak Ibu Saudara pelajari sejarahnya dari jemaat di Perjanjian Baru di abad pertama, mereka nggak semuanya bebas dalam hal status. Banyak sekali budak, banyak sekali orang-orang yang statusnya bukan orang merdeka. Tetapi karena mereka percaya kepada Yesus, ini yang kemudian menjadi utama. Kebebasan yang sejati itu bukan statusmu apa, Anda bisa menjadi status yang paling rendah di masyarakat, tetapi Anda dibebaskan dari dosa. Kita mengerti di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, kita punya dasar, kita punya patokan untuk kemudian menjadi legitimasi bahwa ini harusnya jadi patokan kebebasan kita. Misalnya saja, masuk ke dunia olahraga. Di dalam pertandingan sepak bola, saudara bebas menendang. Ya, bebas menendang. Tetapi ada batasannya, ada patokannya. Kalau lewat, out, keluar. Kalau lewat, tendangan sudut. Ya. Jadi selalu kebebasan itu harusnya ada patokannya. Kenapa? Supaya tidak kebablasan. Nah, Alkitab juga memberikan patokan kepada kita mengenai kebebasan itu. Nah, dasar kebebasan di dalam Alkitab itu adalah anugerah Allah melalui Yesus Kristus di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36. Itu kita terima di dalam Yesus. Jadi kita bilang kita bebas, itu bukan self-proclaim, tetapi datang dari Yesus sendiri. Ini bukan kita memproklamirkan bahwa saya bebas, ngaku-ngaku gitu. Kan ada ya misalnya kemudian di dalam hubungan pria wanita, saya nggak tahu ya, apakah masih terjadi sekarang gitu ya. Kadang-kadang ketika mereka sudah dekat antara laki-laki dengan perempuan, kemudian laki-lakinya bilang, aduh, saya punya teman dekat gitu, saya punya pasangan gitu. Tapi perempuannya kemudian bilang, ih, ngaku-ngaku. Pernah dengar cerita seperti itu? Atau sebaliknya, gitu ya, udah deket gitu ya. Yang satu bilang, wah, saya punya pasangan laki-laki yang ganteng. Terus laki-laki bilang, ih, siapa yang punya pasangan? Kan kita berteman. Ya, kena friendzone gitu dah. Jadi maksud saya, ini bukan self-proclaim. Kita nggak bilang bahwa aku merdeka. Mana buktinya? Ini Yesus yang mengatakannya di dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi ini menjadi pegangan kita, menjadi dasar kita bahwa kita bebas. Tetapi ada patokannya, ada garisnya. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, kalau Anda buka Alkitab Anda di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2, dikatakan demikian. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah anugerah itu? Jadi Paulus menemukan orang-orang di Roma atau jemaat di Roma yang berkata, wah iya ya, Yesus itu anugerahnya besar. Kalau dosa saya genggaman tangan, Yesus kasih karunia-Nya sebesar tubuh. Kalau dosa saya sebesar mimbar ini, Yesus kasih karunia-Nya sebesar gedung ini. Kebayang ya? Jadi selalu dia berpikir, dengan dosa yang semakin besar, kasih karunia-Nya semakin besar. Oh, berarti ayo kita bikin dosa sebesar-besarnya supaya dapat anugerah yang paling besar. Salah, Paulus bilang. Gak gitu konsepnya. Gak gitu.
Apakah kemudian kita harus bertekun dalam dosa? Ayat yang kedua, sekali-kali tidak. Bukankah kita sudah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Nah, patokannya itu, Anda merdeka, yes. Dibebaskan dari dosa, yes. Hari ini kalau Anda mati, Anda pasti masuk surga, yes. Amin. Amin. Percaya ya? Mau ditabrak becak, ditabrak truk, meninggal cantik, meninggal tidak cantik, kan ada ya, meninggal cantik tuh yang sambil senyum gitu. Ada yang meninggalnya nggak cantik, ya, wah hancur lebur lah badannya gitu ya. Saya kalau Anda punya pengalaman dengan itu, saya tidak bermaksud untuk mengganggu memori Anda tentang hal itu, karena saya pernah datang gitu ya, orang abis gitu, udah nggak boleh ada yang lihat, langsung ditutup, karena hancur. Tapi apapun itu, kalau saudara percaya kepada Yesus, saudara dibebaskan dari dosa, Anda pasti masuk ke dalam surga, amin. Itu kepercayaan kita, itu hal yang bisa kita megahkan di dalam Kristus. Tetapi ingat, kepercayaan itu bukan berarti kemudian, oh berarti boleh dong bikin dosa, toh masuk surga. Alkitab mengatakan bukan seperti itu. Bukan surat izin untuk berbuat dosa kebebasan itu. Your freedom is not license to sin. Anugerah yang membebaskan ini bukan alasan untuk kita hidup sembarangan. Hidup kita malahan harusnya tidak sembarangan. Kita diminta untuk tidak hidup serampangan, melainkan hidup dengan bijaksana. Ada ayat yang juga terkenal di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara bisa baca, yang sering sekali kemudian dikaitkan dengan anak muda. Oh, anak muda nih mesti dengar ayat ini nih. Tetapi saya percaya sebenarnya ini relevan buat setiap kita orang Kristen. Kenapa? Karena kalau kita tidak bijak dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dalam kemurnian kita, kemudian ya kita sebenarnya adalah orang yang dalam tanda kutip rendah. Kalau di 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Tapi kalau kamu tidak bijak di dalam hal-hal ini, ya kamu rendah. Mau Anda muda, mau Anda tua, Anda rendah aja. Mau Anda 10 tahun kenal Tuhan, mau 50 tahun kenal Tuhan, tetap rendah kalau kemudian Anda tidak bijaksana dan berdosa dalam hal perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, harusnya kita menunjukkan kualitas Kristen. Kualitasnya orang Kristen itu apa? Kualitas yang penuh kebijaksanaan, tidak menyia-nyiakan kesempatan. Wah, di awal tahun kita dijelaskan oleh gembala, kesempatan itu diberikan kepada kita, tetapi jangan disia-siakan. Demikian juga anugerah, demikian juga kebebasan, demikian juga kemerdekaan. Bukan untuk disia-siakan dengan hidup berdosa, melainkan untuk menghasilkan yang baik. Di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13 mengatakan demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Anda bebas Bapak Ibu Saudara untuk memilih status Anda. Anda bebas untuk memilih Anda mengasihi siapa, tetapi apakah kemudian kasih saudara itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, in terms of sexual orientation, in terms of who is your partner, siapa yang akan menjadi pasangan saudara, apakah dia sepadan dalam hal, maksudnya juga percaya kepada Yesus. Jadi bebas betul, tapi jangan sia-siakan itu, melainkan hasilkan yang baik. Ayat yang terakhir, Roma 6 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati terhadap dosa
tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Yesus Kristus. Jadi betul, kalau Anda adalah seorang pendosa besar di masa lalumu, kasih karunia Allah lebih besar daripada dosamu. Betul, tetapi ingat, sekarang kamu sudah mati dari dosamu, dan sekarang kamu hidup untuk Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita bebas dari dosa, tapi sekarang kita hidup bagi Allah. Pergunakanlah kebebasan itu untuk melayani Allah. Mari kita bangkit berdiri.